Selamat datang di kisah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Di dalam setiap helaan napas Joko Widodo, ada 1000 tantangan yang harus dihadapi, baik dari musuh di luar maupun ujian dalam dirinya sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang kemenangan seorang pemimpin, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa bisa kembali disatukan melalui tekad dan kebijaksanaan yang datang dari hati yang tulus. Dalam cerita ini, kita menyaksikan perjalanan spiritual yang membimbing seorang pemimpin untuk menemukan arti sejati dari kepemimpinan, yang bukan hanya berlandaskan kekuasaan, tetapi pada pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat dan negara. Seperti ombak yang tak pernah berhenti menghempas pantai, begitu juga dengan semangat bangsa ini, yang terus mengalir meskipun tantangan tak kunjung berhenti. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu orang bisa menjadi pelita di tengah gelapnya perpecahan, dan bagaimana sebuah janji kepada tanah air mampu membawa kedamaian dan harapan bagi generasi yang akan datang. Ini adalah cerita tentang perubahan yang datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, dari hati setiap rakyat yang percaya bahwa Indonesia lebih besar dari sekadar perbedaan. Mari kita bersama-sama menyelami setiap detik dalam kisah ini, memetik pelajaran tentang kebesaran jiwa, dan menggenggam harapan bahwa bangsa ini akan terus maju. Semoga perjalanan ini menginspirasi kita untuk terus berjuang, bersatu, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Selamat menyaksikan, dan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Malam itu, angin laut berhembus lirih di Istana Bogor. Presiden Jokowi duduk sendiri di beranda, menatap langit yang kelabu. Pikirannya kusut oleh beban kepemimpinan yang kian berat. Suara gemuruh politik dari para oposisi, krisis ekonomi yang mengintai, hingga kerusuhan sosial yang mulai merebak di berbagai daerah membuatnya merasa sendirian, bahkan di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Jokowi menyesap teh hangat di tangannya, namun rasanya hambar, seperti kehidupannya belakangan ini. Di kejauhan, suara gemuruh ombak terdengar semakin jelas. Padahal Istana Bogor jauh dari pantai. Jokowi mendongak, mencoba memahami apa yang ia dengar. Tiba-tiba, udara berubah dingin, menusuk tulang. Matanya memandang sekeliling, dan dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Cahaya bulan seolah memudar, tergantikan oleh bayangan samar yang mendekat. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, yang menjawab hanyalah suara ombak. Ketika ia beranjak dari kursi, sebuah suara lembut namun tegas bergema di pikirannya. "Joko Widodo," suara itu memanggil, seperti bisikan yang datang dari kedalaman samudera. Jokowi membeku, dadanya berdebar kencang. Tanpa sadar, kakinya bergerak, membimbingnya keluar dari istana menuju taman yang gelap. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, namun ia tak melawan. Langkahnya terhenti di sebuah kolam kecil yang memantulkan bayangan bulan. Dari air yang tenang, muncul sosok wanita berbalut kain hijau kebiruan, dengan aura yang memancarkan wibawa. Mata sosok itu menatapnya tajam, penuh misteri. Jokowi mengenalinya dari kisah-kisah leluhur, Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. "Kenapa engkau memanggilku?" tanya Jokowi, suaranya serak, penuh kekaguman dan rasa takut. "Karena kau telah melupakan jiwamu sendiri," jawab Nyai Roro Kidul. "Kau telah sibuk dengan dunia, tapi lupa akan panggilanmu yang sejati. Kepemimpinanmu tidak hanya untuk dunia yang kasat mata, tapi juga untuk menjaga keseimbangan yang tak terlihat." Kata-katanya seperti petir yang menghantam Jokowi. Ia merasa terpojok, seperti seorang murid di hadapan gurunya. Nyai Roro Kidul mengulurkan tangan, dan Jokowi, tanpa berpikir, menyambutnya. Seketika itu juga, dunia di sekitarnya berubah. Ia kini berdiri di sebuah pantai gelap dengan ombak yang menghantam keras. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan samar yang berwujud seperti para pemimpin masa lalu Indonesia, berdiri dalam keheningan. "Ini adalah jalan yang harus kau tempuh," kata Nyai Roro Kidul. "Namun ingat, musuh terbesarmu bukanlah yang di luar, tapi dirimu sendiri." Kata-kata itu menggema di kepala Jokowi, membangkitkan rasa takut sekaligus tekad. Ia menyadari bahwa untuk memimpin Indonesia menuju masa depan, ia harus lebih dari sekadar seorang presiden. Ia harus menjadi penjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Namun, ia tak tahu dari mana harus memulai. "Bagaimana aku bisa melakukannya?" tanyanya dengan suara lirih. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Kau akan tahu, Joko Widodo. Tapi kau harus siap mengorbankan banyak hal, termasuk hatimu sendiri." Ombak semakin besar, seolah mencoba menelan Jokowi,
namun ia berdiri tegak. Ketika ia terbangun dari penglihatannya, ia kembali di beranda Istana Bogor. Teh di mejanya telah dingin, namun hatinya kini mulai menghangat oleh tekad baru. Malam itu, Jokowi menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Apa yang ia lihat dan rasakan bukanlah sekadar mimpi. Ia telah dipanggil untuk menjadi pemimpin yang berbeda, bukan hanya untuk Indonesia yang sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Ia tahu jalan di depan akan penuh duri, namun ia telah siap untuk melangkah. Hari-hari setelah pertemuan itu membawa perubahan besar dalam diri Presiden Joko Widodo. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, di saat dirinya berusaha memahami pesan Nyai Roro Kidul, dunia nyata seolah tak memberinya ruang untuk bernapas. Intrik politik semakin menggila, seakan para lawannya mencium kelemahannya. Di parlemen, serangan bertubi-tubi datang dari oposisi. Di luar, unjuk rasa berlanjut, menuntut perubahan yang tak mungkin diwujudkan dalam sekejap. Pada suatu malam, Jokowi memanggil para penasihatnya untuk rapat darurat. Di ruangan itu, argumen meletup, ide-ide berserakan, namun tak satu pun menawarkan solusi nyata. Salah satu menteri seniornya berdiri dengan wajah tegang. "Pak Presiden, ini bukan lagi tentang memimpin. Ini tentang bertahan. Mereka ingin menghancurkan Anda, bukan hanya secara politik, tapi juga pribadi." Kata-kata itu menusuk hati Jokowi. Di tengah keramaian itu, ia merasa sendirian. Sepanjang malam, Jokowi merenung di ruang kerjanya. Laporan intelijen yang menumpuk di mejanya mengungkap ancaman yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada indikasi kekuatan asing mencoba melemahkan stabilitas negara. Namun, lebih menyakitkan, beberapa di antara lingkaran terdekatnya mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Nyai Roro Kidul pernah memperingatkannya, musuh terbesarmu ada di dalam. Ia kini tahu, ini bukan hanya soal orang-orang di luar sana, tapi juga bisikan ketakutan dan keraguan dalam dirinya sendiri. Di puncak kekacauan itu, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah pesantren di Jawa Tengah, tempat para ulama besar berkumpul. Jokowi tahu, ini adalah saatnya mendengar suara rakyat secara langsung, bukan hanya melalui laporan dan survei. Di sana, seorang kiai sepuh menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Presiden, Anda bukan hanya seorang pemimpin. Anda adalah penuntun. Jangan hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi pandanglah dengan mata hati." Kata-kata itu membangkitkan ingatan Jokowi pada penglihatannya di pantai malam itu. Ia sadar, ia harus berhenti mencari solusi dari luar dan mulai mencari kekuatan di dalam dirinya. Namun, bagaimana caranya? Jalan itu masih gelap, dan waktu tidak berpihak padanya. Lawan-lawan politiknya semakin berani, mengancam untuk memaksulkan dirinya. Dalam keheningan malam di penginapan, ia kembali mendengar suara Nyai Roro Kidul. "Jangan biarkan ketakutanmu menjadi rantai yang mengikat langkahmu." Esok paginya, Jokowi kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya secara langsung. Dalam sidang istimewa di parlemen, ia berdiri tegak, menyampaikan pidato yang mengguncang. "Kita semua ada di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk bangsa ini. Jika ada yang ingin menggulingkan saya, silakan. Tapi ingat, Indonesia lebih besar dari siapapun di ruangan ini." Kata-katanya menggetarkan hati para pendengarnya, namun di balik ketegasan itu, ia tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Namun, keputusan itu membawa risiko besar. Di balik layar, kelompok-kelompok tertentu mulai mengatur langkah untuk menjatuhkannya. Malam itu, Jokowi menerima pesan anonim yang berisi ancaman terhadap keluarganya. Ia duduk di meja kerjanya, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang ia cintai. Dalam keheningan, ia kembali memohon bimbingan. Di dalam hatinya, ia mendengar Nyai Roro Kidul berbicara, "Pengorbanan adalah ujian terakhir dari seorang pemimpin. Namun, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ketahuilah bahwa cinta pada rakyatmu lebih besar dari rasa takutmu." Kata-kata itu menjadi mantra yang menenangkannya. Dengan tekad baru, Jokowi memulai langkah berani. Ia memutuskan untuk mempercayai hanya mereka yang setia, membentuk lingkaran kecil yang solid. Ia tahu bahwa kepercayaan adalah barang mahal di tengah intrik politik, tapi ia juga tahu, tanpa kepercayaan, ia tak bisa bertahan. Perjalanan ini belum selesai, dan ia sadar bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa yang telah ia bersumpah akan ia lindungi, apapun taruhannya.
Minggu berikutnya membawa badai lebih besar bagi Presiden Jokowi. Ancaman politik semakin nyata, tetapi ia tetap berdiri teguh, meski setiap hari terasa seperti perang baru. Media massa dipenuhi dengan berita negatif, seolah semua yang ia lakukan tak pernah cukup baik. Di sela tekanan itu, muncul krisis ekonomi global yang menghantam Indonesia dengan keras. Rupiah melemah, harga bahan pokok melonjak, dan kemarahan rakyat meledak di berbagai sudut negeri. Di tengah kekacauan itu, Jokowi merasa semakin terpojok. Pada suatu malam yang penuh kegelisahan, ia mengunci diri di ruang kerja dan menatap tumpukan dokumen yang seolah menuntut jawabannya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini? Ataukah ia hanya seorang pria biasa yang kebetulan terpilih? Keraguan itu menggerogotinya seperti racun yang perlahan menyebar. Dalam keputusasaan, Jokowi menutup mata dan berdoa, sesuatu yang ia jarang lakukan dengan sepenuh hati. Di tengah doa itu, ia merasa dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Udara dingin menyelimutinya, dan ia mendengar suara ombak yang dulu ia kenali. Tiba-tiba, ia kembali berada di pantai gelap tempat ia bertemu Nyai Roro Kidul. Sosok sang ratu muncul dari kabut, wajahnya serius namun penuh wibawa. Joko Widodo, katanya lembut namun tegas, kau telah berdiri di tengah badai, tapi badai itu belum mencapai puncaknya. Pertanyaannya, apakah kau akan bertahan, atau menyerah? Jokowi menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku ingin bertahan, tapi aku merasa tak lagi punya kekuatan, jawabnya. Suaranya penuh dengan luka, menunjukkan sisi manusiawi seorang pemimpin yang selama ini tersembunyi di balik layar. Nyai Roro Kidul mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kepemimpinan sejati bukan tentang tidak merasa takut atau lemah. Itu tentang tetap melangkah meski kau tahu kau bisa jatuh. Ingatlah, seorang pemimpin besar adalah ia yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi bangsanya. Kata-kata itu menusuk hati Jokowi, mengguncang. Setiap keraguan dalam dirinya, ia terdiam, merenungi pesan itu. Ketika ia membuka mata, ia kembali ke ruang kerjanya, namun dengan tekad yang berbeda. Ia memutuskan untuk menghadapi krisis ini dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia mulai melakukan kunjungan langsung ke pasar-pasar, pabrik-pabrik, dan desa-desa. Ia ingin mendengar langsung suara rakyatnya, bahkan jika itu berarti ia harus menerima kemarahan dan kekecewaan mereka. Dalam kunjungan ke sebuah desa yang dilanda kelaparan akibat kenaikan harga pangan, seorang ibu tua mendekatinya dengan mata penuh air mata. Pak Jokowi, katanya, suaranya gemetar, kami hanya ingin makan. Kami tidak butuh janji-janji. Kata-kata itu membuat Jokowi merasa tertampar, namun ia tidak mundur. Ia menggenggam tangan ibu itu dan berjanji, Bu, saya akan berjuang untuk ini. Demi ibu, demi semua rakyat Indonesia. Janji itu menjadi titik balik. Jokowi meluncurkan langkah-langkah berani untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan yang tidak populer di kalangan elit. Ia tahu bahwa langkah ini akan memperburuk hubungan politiknya, tetapi ia tidak peduli. Baginya, rakyat adalah prioritas utama, apapun risikonya. Ia juga mulai membuka ruang dialog dengan para tokoh agama, aktivis, dan pengusaha, membangun solidaritas di tengah kekacauan. Namun, ia tahu ujian ini belum selesai. Badai masih menggantung di cakrawala, menunggu saat yang tepat untuk menghantam. Tapi kali ini, ia merasa lebih siap. Pesan Nyai Roro Kidul dan suara rakyat yang ia dengar langsung telah memberinya kekuatan baru. Ia kini bukan hanya seorang presiden, tetapi juga seorang pemimpin yang telah menemukan kembali hatinya. Jalan masih panjang, tetapi ia bertekad untuk terus melangkah, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Malam itu, langit Jakarta gelap pekat. Jokowi berdiri di jendela ruang kerjanya, memandangi kota yang berkilauan dengan lampu-lampu, namun terasa sunyi. Di balik gemerlap itu, ia tahu rakyatnya berjuang dalam kegelapan. Hatinya berat, meskipun langkah-langkah yang ia ambil mulai memperlihatkan hasil, kritik dan perlawanan terus datang dari segala arah. Banyak yang mempertanyakan, bahkan mengkhianatinya. Ia mulai menyadari, untuk memimpin bangsa ini menuju masa depan, ia harus rela kehilangan lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika pagi tiba, Jokowi mengumpulkan para menterinya dalam sebuah rapat mendesak. Di ruang itu, ia mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang berani. Subsidi besar-besaran untuk bahan pangan, restrukturisasi ekonomi, dan pemangkasan belanja pemerintah yang tidak perlu. Beberapa menteri terkejut. Pak Presiden,
Ini langkah berisiko tinggi. Anda akan kehilangan dukungan dari banyak pihak, kata salah seorang menteri senior. Jokowi hanya menjawab dengan tenang, jika harus kehilangan segalanya untuk rakyat, maka biarlah begitu. Namun, langkah itu memicu reaksi keras. Kelompok-kelompok oposisi di parlemen mulai menyusun strategi untuk menggulingkan Jokowi melalui sidang istimewa. Serangan politik itu tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang yang sebelumnya ia percayai. Lebih menyakitkan, mereka yang dulu berjanji setia mulai memalingkan muka. Di tengah semua itu, keluarganya ikut menjadi sasaran ancaman. Pada suatu malam, ketika ia berada di rumah bersama keluarganya, Jokowi menerima sebuah pesan anonim berisi ancaman terhadap keselamatan istrinya, Iriana, dan anak-anak mereka. Ia menggenggam pesan itu erat, berusaha menahan kemarahan dan ketakutannya. Dalam keheningan malam, Iriana mendekatinya dan berkata, "Jika ini adalah jalan yang harus kau tempuh, aku dan anak-anak siap mendukungmu. Kami tahu kau tidak akan menyerah." Kata-kata itu menjadi pengingat baginya bahwa ia tidak berjuang sendirian. Namun, di sisi lain, Nyai Roro Kidul kembali hadir. Dalam mimpinya, kali ini, wajahnya lebih tegas, bahkan sedikit muram. "Joko Widodo," katanya, "kau berada di ujung pengorbanan. Untuk membakar terang obor bangsa ini, kau harus siap menjadi apinya. Apakah kau siap kehilangan semuanya demi sesuatu yang lebih besar?" Jokowi terdiam, hatinya bergolak. Ia tahu apa yang dimaksud Nyai Roro Kidul. Ia mungkin harus menyerahkan bukan hanya kekuasaannya, tetapi juga rasa aman dan kehidupannya. Ketika ia terbangun, ia merasa lebih kuat. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi kegagalan dan pengorbanan. Esok harinya, ia mengadakan pidato nasional. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Saya tidak memimpin untuk diri saya sendiri. Saya memimpin untuk bangsa ini. Jika harga dari perjuangan ini adalah diri saya, maka saya akan membayarnya." Kata-katanya mengguncang hati rakyat, namun juga memancing amarah lawan-lawannya. Beberapa hari kemudian, saat Jokowi mengunjungi sebuah pabrik yang nyaris bangkrut, ia disambut dengan protes keras dari para pekerja. Seorang buruh dengan wajah penuh kekecewaan berdiri di depannya, berteriak, "Apa yang bisa Anda lakukan untuk kami? Kami hanya ingin bertahan hidup." Jokowi mendekati pria itu, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya tidak bisa menjanjikan keajaiban, tapi saya bisa berjanji akan berjuang bersama kalian." Momen itu menjadi sorotan nasional, mengubah sebagian opini publik yang sebelumnya meragukan niat tulusnya. Namun, badai tidak mereda. Di balik layar, upaya penggulingan Jokowi terus berlangsung. Lawan politiknya menggalang kekuatan, bahkan menggunakan isu-isu agama untuk memecah belah rakyat. Jokowi tahu bahwa ia tidak bisa menang dengan cara-cara biasa. Ia harus mempertaruhkan segalanya, termasuk nama baiknya, demi menyelamatkan bangsa. Dalam percakapan pribadi dengan seorang penasihat dekatnya, ia berkata, "Kalaupun saya harus jatuh, biarlah saya jatuh sebagai pemimpin yang tidak pernah berhenti berjuang." Di malam yang sepi, Jokowi kembali berdiri di beranda istana, menatap langit yang penuh bintang. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan pengorbanannya mungkin belum cukup. Tapi ia juga tahu, ia telah menemukan keberanian di dalam dirinya untuk melawan, tidak hanya lawan-lawan politiknya, tetapi juga ketakutan yang pernah membelenggunya. Dengan hati yang teguh, ia mempersiapkan dirinya untuk ujian berikutnya, apapun bentuknya. Suasana Jakarta semakin tegang. Demonstrasi besar-besaran berlangsung hampir setiap hari, menyuarakan protes terhadap kebijakan Jokowi. Jalanan penuh dengan spanduk, bendera, dan teriakan. Namun, di balik suara keras itu, ada juga dukungan sunyi dari rakyat kecil yang memahami perjuangannya. Jokowi tetap melangkah dengan tegar, meski setiap langkahnya terasa semakin berat. Di balik tembok istana, ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya melawan kekuatan politik, tetapi juga melawan waktu dan kepercayaan rakyat yang mulai terkikis. Suatu malam, saat ia sedang menyusun pidato penting yang akan disampaikan esok hari, pintu ruangannya diketuk. Seorang ajudan masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada informasi terbaru. Oposisi akan mengajukan sidang istimewa untuk melengsarkan Anda," katanya dengan suara bergetar. Jokowi hanya terdiam, tatapannya kosong. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi mendengar kenyataan itu tetap terasa seperti pukulan keras. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya. Dalam keheningan,
ia kembali mendengar suara ombak yang bergemuruh di pikirannya. Ia memejamkan mata, dan sekali lagi, ia merasa dirinya berdiri di pantai gelap bersama Nyai Roro Kidul. Kali ini, sosok sang ratu tampak lebih kuat dan tegas, seolah menuntut jawaban darinya. Joko Widodo, katanya dengan nada serius, saat ini kau berada di garis akhir. Apakah kau siap mempertahankan bangsa ini, bahkan jika itu berarti kau kehilangan segalanya? Jokowi menatapnya, hatinya penuh kebimbangan. Saya ingin bertahan, Nyai. Tapi mereka yang melawan saya begitu kuat, dan bangsa ini sudah terpecah belah. Nyai Roro Kidul mendekat, matanya menatap tajam ke dalam jiwa Jokowi. Kau bukan bertarung untuk dirimu sendiri. Kau bertarung untuk Indonesia. Jika kau menyerah sekarang, kau meninggalkan beban yang lebih berat bagi generasi mendatang. Tunjukkan keberanianmu, karena keberanian itu akan menjadi warisanmu. Ketika ia terbangun dari penglihatannya, langit mulai terang di luar jendela. Ia mengambil napas panjang, meneguhkan hati. Hari itu, Jokowi menghadiri sidang istimewa di parlemen. Di ruang penuh ketegangan itu, ia berdiri dengan tenang, menatap para lawan politiknya yang siap menjatuhkan dirinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Saya tidak takut pada ancaman. Jika kalian ingin menggulingkan saya, lakukanlah. Tapi ingat, sejarah tidak mencatat siapa yang berkuasa. Sejarah mencatat siapa yang berjuang untuk bangsa ini." Pidato itu mengguncang parlemen, namun tak semua tergerak. Suara pemakzulan terus menggema, dan upaya untuk melengsarkan Jokowi semakin dekat menjadi kenyataan. Namun, di luar parlemen, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rakyat kecil yang selama ini diam mulai bergerak. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, "Jokowi untuk Indonesia." Dukungan dari rakyat mengalir deras, membuat lawan-lawan politiknya mulai ragu melanjutkan langkah mereka. Di tengah gelombang dukungan itu, Jokowi mengunjungi sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani tua yang berkata kepadanya, "Pak Jokowi, kami tahu Anda berjuang untuk kami. Jangan menyerah, karena jika Anda menyerah, kami juga akan kehilangan harapan." Kata-kata itu seperti bara api yang membakar semangat Jokowi. Ia sadar bahwa kekuatannya berasal dari rakyat kecil, dari mereka yang percaya pada perjuangannya. Namun, ancaman tidak berhenti. Di balik layar, kelompok-kelompok tertentu mulai menggunakan cara-cara kotor untuk menekan Jokowi. Ia menerima laporan bahwa keluarganya kembali menjadi target. Malam itu, ia berdiri di beranda istana, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Di dalam hatinya, ia berdoa, memohon perlindungan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya dan bangsa ini. Hari-hari berikutnya adalah ujian terberat dalam hidup Jokowi. Namun, ia tidak mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberikan warisan yang tak ternilai bagi Indonesia. Perjuangan ini belum berakhir, tetapi ia tahu, selama ia memiliki keberanian untuk terus melangkah, bangsa ini masih memiliki harapan. Langit Jakarta kelabu saat Jokowi menghadiri rapat darurat bersama para penasihatnya. Situasi politik semakin memburuk, dan laporan terbaru mengungkap fakta mengerikan, ada upaya sistematis dari kekuatan eksternal untuk mengguncang stabilitas nasional. Beberapa tokoh berpengaruh dalam negeri diduga menjadi perpanjangan tangan asing, mengobarkan api perpecahan. Jokowi hanya diam mendengar laporan itu, tetapi matanya menyiratkan ketegasan. Jika mereka ingin memecah bangsa ini, mereka harus melewati saya terlebih dahulu, katanya, suaranya bergetar dengan emosi. Namun, ancaman ini tidak hanya datang dari luar. Di balik tirai politik, para pengkhianat terus merongrong kekuasaannya. Salah satu menteri yang ia percayai ternyata menjadi informan bagi oposisi. Ketika kebenaran itu terungkap, Jokowi merasa hatinya hancur. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, merenungkan segala pengkhianatan yang ia hadapi. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk menjadi pemimpin? Pikirnya dalam keheningan. Di tengah kebimbangan itu, ia memutuskan kembali mengunjungi sebuah tempat yang pernah memberinya ketenangan, Pantai Parangtritis. Ia berdiri di tepi pantai, menatap gelombang yang memukul karang, seolah menggambarkan kekacauan dalam dirinya. Tak lama, kabut tipis muncul, dan dari kejauhan, sosok Nyai Roro Kidul perlahan mendekat. Kali ini, wajahnya serius namun penuh kelembutan. "Joko Widodo, jalanmu semakin sempit. Namun, disinilah keberanian sejati diuji.
Apakah kau siap menghadapi musuh yang bahkan tidak terlihat? Nyai, saya lelah, kata Jokowi, suaranya penuh luka. Tapi saya tidak akan menyerah. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Bagus, tapi ingat, musuh terbesarmu bukan mereka yang di luar, melainkan ketakutan dan keraguan dalam dirimu. Jika kau ingin menang, kau harus mengalahkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Pesan itu menancap dalam di hati Jokowi. Ia kembali ke Jakarta dengan semangat baru, siap menghadapi segala tantangan. Hari berikutnya, ia menggelar konferensi pers yang mengejutkan banyak pihak. Di hadapan kamera, ia mengungkap keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam upaya melemahkan negara. Ia memaparkan bukti, meski tahu langkah ini berisiko besar. Saya tidak akan membiarkan siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri, menghancurkan bangsa ini. Indonesia bukan barang dagangan, katanya dengan suara tegas. Pernyataan itu menjadi sorotan nasional dan internasional, memicu dukungan sekaligus ancaman baru. Namun, di balik layar, pertempuran semakin sengit. Kelompok-kelompok tertentu mulai melakukan sabotase ekonomi, memanfaatkan krisis untuk mengguncang kepercayaan rakyat. Harga kebutuhan pokok kembali melonjak, dan protes besar-besaran pecah di berbagai daerah. Jokowi, yang kini menghadapi tekanan dari segala arah, merasa dirinya seperti berjalan di atas tali tipis di tengah badai. Di saat genting itu, ia kembali mendatangi rakyat kecil. Dalam sebuah kunjungan ke pasar tradisional, seorang pedagang tua menghampirinya. Pak Jokowi, kami tahu Anda berjuang untuk kami. Jangan takut, kami di belakang Anda, kata pedagang itu dengan mata penuh harapan. Kata-kata sederhana itu seperti pelita di tengah gelap bagi Jokowi. Ia sadar, kekuatannya berasal dari dukungan tulus rakyat kecil yang percaya padanya. Namun, serangan terhadap keluarganya terus berlanjut. Kali ini, ancaman menjadi lebih nyata. Malam itu, istana dikawal ketat setelah laporan intelijen mengungkap rencana serangan fisik terhadap Jokowi dan keluarganya. Meski demikian, ia tetap tenang. Dalam hatinya, ia berbisik, jika ini adalah pengorbanan yang harus saya bayar, saya akan menerimanya. Demi bangsa ini, hari-hari berikutnya, Jokowi bekerja tanpa henti, membangun strategi baru untuk menyatukan bangsa. Ia mulai merangkul lawan-lawan politiknya, mengajak mereka berdialog demi kepentingan bersama. Meski banyak yang menolak, sebagian mulai melunak. Dengan setiap langkah kecil itu, ia berusaha merajut kembali kain persatuan bangsa yang hampir koyak. Jokowi tahu, perjuangannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa cahaya kemenangan mulai terlihat di ujung terowongan yang gelap. Jakarta kini bagaikan kota dalam kepungan. Ribuan demonstran memadati jalan-jalan utama, menyerukan pemakzulan Jokowi. Isu-isu yang dimainkan oleh lawan politiknya semakin tajam dan penuh kebencian, membuat rakyat terpecah lebih dalam. Di balik layar, serangkaian sabotase ekonomi terus berlangsung, memperburuk kondisi rakyat kecil. Jokowi menyaksikan ini semua dengan hati yang semakin terbakar. Ia tahu, waktunya semakin sempit, tetapi ia tidak akan menyerah. Malam itu, rapat darurat digelar di istana. Para menteri memaparkan laporan situasi terbaru, namun suasana ruangan penuh ketegangan. Beberapa menteri bahkan menyarankan Jokowi untuk mundur demi menghindari kerusuhan yang lebih besar. Pak, ini bukan soal keberanian, ini soal menyelamatkan negara dari kehancuran total, kata salah seorang menteri senior. Namun, Jokowi berdiri dengan tenang dan menatap mereka satu persatu. Jika saya mundur sekarang, itu bukan menyelamatkan negara. Itu menghancurkannya. Saya akan bertahan, apapun risikonya. Keputusannya tidak diterima semua pihak. Beberapa menteri mengundurkan diri sebagai bentuk protes, meninggalkan Jokowi dengan tim yang lebih kecil namun loyal. Di tengah kekacauan itu, ia mendapatkan kabar bahwa kelompok-kelompok radikal telah merencanakan penyerangan terhadap fasilitas penting negara. Jokowi menghubungi Panglima TNI dan Kapolri, memerintahkan langkah-langkah tegas untuk melindungi keamanan nasional. Namun, ancaman datang tidak hanya dalam bentuk fisik. Pada malam yang sunyi, Jokowi kembali mengalami penglihatan. Ia bermimpi berada di atas perahu kecil yang terapung di tengah lautan yang bergelora. Ombak menghantamnya tanpa ampun, seolah ingin menenggelamkannya. Dari kejauhan, ia melihat Nyai Roro Kidul berdiri di atas karang yang menjulang, memandangnya dengan tatapan tajam.